Halo, Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Untuk kamu, selamat datang. Untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih banyak selalu setia. Hari ini tema pembacaannya, Sora menangkap ya tadi pagi ada energi dari seseorang yang cenderung pendiam sebenarnya. Pasif, mungkin gak banyak bicara, tapi ada sesuatu yang sedang ingin dia sampaikan atau segala sesuatu sedang dia kerjakan. Kita lihat dulu ya situasi sekalian saat ini ya. Kalau Sora lihat di sini situasinya ada dari kartu The Judgment ya. Di sini ya, kamu sedang menunggu kamu masih ada harapan atau kalian masih ada harapan adanya sebuah kabar baik atau adanya sebuah progres gitu ya. Adanya seseorang yang datang. Sora lihat di sini ada yang sedang menunggu berita, ada yang berharap adanya progres, ada yang berharap adanya kabar baik ya, atau datangnya dia karena situasi sedang pasif atau mungkin sedang saling menjauh ya. Nah, kamu menunggu kabar dari dia, tapi sesungguhnya dia juga sedang menunggu sesuatu ya. Jadi ini kayak main tunggu-tungguan ya. Kamu menunggu dia datang menghampiri kamu dengan sebuah berita baik atau kabar baik, dia pun sedang menunggu. Kalau Sora lihat di sini. Kita mau coba lihat di sini ya. Siapa dia dulu sebenarnya ya? Sora lihat di sini ada Five of Wands. Seseorang yang kalau Sora lihat di sini orang yang berusaha sangat keras, seorang pekerja keras ya. Seorang yang kalau Sora lihat di sini orangnya itu punya jiwa fighting ya. Orangnya itu tidak gampang menyerah. Kalau Sora lihat di sini orangnya suka kompetisi ya, tidak gampang menyerah gitu loh ya kalau Sora lihat di sini. Namun ini juga bisa mengindikasikan banyaknya perbedaan mungkin pendapat atau pikiran di antara kalian ya. Tapi di sini itu malah menjadi sesuatu yang membuat kamu jadi lebih banyak berpikir dan dia juga lebih banyak berpikir gitu ya. Kalau yang Sora lihat adanya keributan tadi bisa membuat kalian tuh justru semakin kayak lebih banyak men-trigger diri tuh kayak banyak mikir gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi seperti banyak yang di sini mungkin ada perdebatan atau ada perselisihan, tapi lebih ke arah yang sehat ya, yang bisa membangun diri itu jadi lebih baik, bisa berpikir lebih kritis misalnya. Dan di sini ada energi dari Queen of Cups ya. Orang ini punya satu perasaan yang cenderung divine feminine. Kalau Sora lihat di sini banyak di sini yang lembut hatinya, perhatian, dia punya intuisi yang bagus dan dia itu punya semacam ikatan dari awal sama kamu. Merasa ada sebuah kecocokan di antara kalian. Ada di sini yang mungkin seperti terkoneksi ya, atau dalam tingkatan tertentu bisa seperti dalam tanda kutip telepati ya. Tapi telepati bukan seperti ngebaca pikiran, tapi lebih ke arah connect kalau Sora lihat di sini ya. Jadi seperti hati itu terasa seperti ada harmoni yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Ada energi Two of Cups. Memang di sini ada energi dari sebuah keterikatan. Yang tadi semakin Sora melihat di sini, ada sebuah energi dari keterikatan yang energi kamu menarik energi dia menarik energi kamu. Jadi sini seperti ada dua magnet dari dalam diri dan jiwa yang saling tarik menarik, ya. Jadi seperti ada koneksi gitu loh. Jadi seperti jiwa ketika ketemu seperti menemukan pasangannya. Jadi seperti kutub utara dan selatan yang saling bertemu dengan poinnya. Jadi di sini memang ada ikatan. Entah itu soulmate, entah itu twin flame ya. Jadi seperti ada ikatan jiwa kalau Sora lihat di sini. Jadi kamu punya hubungan yang mendalam dengan dia. Ya. Di sini ya orang ini sedang dalam suatu periode di mana hidupnya itu penuh dengan suatu perencanaan sama masa depan ya. Di sini banyak hal-hal penting yang sedang dia rencanakan untuk dia putuskan tentang perihal masa depan ya. Banyak yang menjadi pertimbangan dia buat jangka panjang atau ke depannya ya. Banyak hal-hal yang dia sedang melakukan sebuah perencanaan. Masih sebuah tahap awal ya. Nah, di mana adanya sebuah perencanaan, kadang-kadang mungkin ada sebuah keraguan, kadang-kadang masih ada hal-hal yang jadi pertimbangan lebih mendalam gitu ya dan sebagainya kalau Sora lihat di sini. Ya. Yang berikutnya ada energi dari Temperance. Ya. Orang ini banyak proses yang sedang berhealing juga, mungkin dari banyak luka, kecewa di dalam hidupnya dia, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, yang seperti
kalian berdua itu banyak menimbulkan sisi diri untuk di-trigger traumanya, di-trigger kecewanya, tapi juga di-trigger untuk bisa menghealing diri sendiri. Orangnya sifatnya di sini kalau Sora lihat itu cenderung lebih tenang. Ya, tenang dalam artian dia tidak langsung menunjukkan perasaan atau emosinya secara nyata. Biasanya dia cenderung lebih kalem, cenderung lebih diem. Ketika sudah situasi lebih kondusif, dia akan lebih bisa mau kayak tenangin diri dulu. Dia berusaha untuk belajar menjadi orang yang lebih sabar kalau Sora lihat di sini ya. Walaupun kadang-kadang kesabaran dia itu seperti sebuah situasi yang pasif kalau Sora lihat di sini ya. Kita mau lihat berikutnya, what's going on ya. Ada dari energi Ace of Cups. Di sini ada sebuah perasaan cinta yang besar dari dalam dirinya dia ke kamu gitu loh. Di semua ada semua perasaan yang besar, yang tulus, dan kalau Sora di sini orang ini memang sudah punya perasaan sama kamu. Dari awal kalian berkenalan atau kalian bertemu ya. Dia merasa ada kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika bersama dengan kamu ya. Jadi penuh dengan dia merasa cinta dan kasih sayang kamu itu bikin dia terus berbunga-bunga ya, kalau yang Sora lihat di sini. Namun kalau Sora lihat di sini, situasi juga di sini membuat kalau Sora lihat di sini ya, dia sedang dalam situasi dia ingin sebenarnya untuk berkomitmen sama kamu. Pingin bisa punya suatu hubungan yang berarti lah ya kalau yang Sora bilang di sini. Hanya memang gitu loh ya, dari segi kestabilan dia itu masih berusaha bekerja keras gitu loh ya untuk membuat dirinya itu stabil secara finansial ya. Karena di pandangannya dia, komitmen itu butuh kestabilan secara finansial. Yang dikooperatifkan, yang dikerjasamain, yang dipersatukan bukan cuma masalah perasaan, masalah finansial juga. Masalah membangun masa depan itu juga ada faktor-faktor nyata yang kelihatan secara materi gitu loh ya. Secara hal-hal real gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, sehingga ya, dia merasa bahwa banyak hal yang harus dia selesaikan atau harus banyak hal-hal yang dia melakukan pergerakan secara nyata. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang punya planning banyak untuk melakukan banyak pergerakan, untuk mencoba untuk lebih kayak banyak aksi daripada banyak bicara ya. Orang ini tuh karena punya perasaan mendalam sama kamu, justru dia merasa bahwa aku harus jadi orang yang lebih banyak melakukan aksi atau pembuktian secara nyata daripada banyaknya bicara gitu loh ya. Karena di satu sisi bagaimanapun juga dia itu sebenarnya masih punya ketakutan gitu loh. Dia takut gagal, dia takut tidak berhasil, dia takut masa depan nggak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau Sora di sini dia sedang berada dalam situasi dia tidak punya ruang bergerak yang begitu banyak karena sedang banyak masalah, banyak tantangan, banyak halangan yang tidak bisa membuat dia banyak bergerak dalam keputusan hidupnya dia gitu ya. Dalam situasi yang nggak kondusif lah kalau Sora bilangnya. Banyak hal yang harus dia pikirkan ya. Oke. Namun kita mau coba lihat gitu loh ya. Jadi itu kesannya dia kayak nggak bergerak, pasif gitu ya kalau Sora lihat di sini. Tapi kita mau coba lihat di sini ada kartu apa. Di sini ada the bill, spending more than the expected. Orang ini bisa saja adalah orang yang punya banyak sekali beban secara tagihan ya. Tadi kan Sora udah ngomong ini banyak-banyak yang secara beban banyak menanggung beban finansial. Berarti banyak tagihan, banyak cicilan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jadi salah satu tindakan nyata yang mau dia lakukan adalah menyelesaikan tagihannya dia gitu loh. Menyelesaikan apa yang harus jadi tanggung jawabnya dia, cicilan, tagihan gitu loh ya. Dia memilih untuk terkesannya tuh kayak kamu merasa bahwa dia tuh kesannya kayak ngecuekin kamu, seperti abandon kamu, seperti kok kayaknya nggak peduli sama kamu. Justru sebenarnya kalau Sora melihat dari sisi lain itu adalah sesuatu yang nggak seperti itu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Karena sesungguhnya dia mengambil waktu dari the hermit ya, dia menarik diri ya. Dia berusaha mencari enlightenment, berusaha mencari pencerahan. Jadi dia ingin tindakan nyata dia itu dia lakukan secara sendiri. Dia memang memilih untuk menarik diri.
Dia mau fokus sama apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia selesaikan. Menurut dia itu lebih langkah yang bijaksana untuk lebih banyak berdiam diri, menarik diri daripada begitu banyak bicara, begitu banyak penjelasan yang malah makin complicated, makin rumit, makin salah paham, makin berantem dan sebagainya. Ya, kita mau lihat lagi. Ada the newly matched ya. Dia merasa bahwa situasi itu banyak yang rush. Banyak situasi-situasi yang ngejar-ngejar dia. Banyak situasi-situasi yang menekan dia gitu loh ya. Seperti segala sesuatu terburu-buru. Dia tidak bisa terburu-buru untuk menjalankan hubungan sama kamu. Kenapa? Karena di satu sisi dia sedang diburu-buru sama hal yang lain gitu loh. Diburu-buru sama tagihan, diburu-buru sama situasi finansial yang masih banyak harus dibangun, banyak hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Dan di sini gitu ya kalau Sora lihat ya, dia merasa jadi banyak di sini yang mencari perlarian ya kalau Sora lihat di sini. Dia tidak ingin mengambil suatu keputusan yang blunder gitu loh bahasanya. Di sini ada drunken decisions. Dia nggak mau mengambil keputusan yang berdasarkan keputusan yang nggak dia pikirkan benar-benar. Jadi prioritas dia adalah menyelesaikan apa yang ngejar-ngejar dia. Justru itu adalah bentuk nyata dia mau melakukan kalau ini nih yang aku sedang lakukan untuk kamu. Yaitu menyelesaikan apa yang ngejar-ngejar aku. Gitu loh. Yang berikutnya, oke. Orang ini gitu ya kalau yang Sora lihat memang sedang berfokus sama banyak financial cash gitu ya. Ini ngomongin tentang materi. Berarti memang yang jadi banyak fokus orang ini yang dia kerjakan untuk kamu adalah berhubungan tentang masalah finansial atau uang. Jadi justru sikap dia yang diam dan menarik diri, sebenarnya dia sedang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dia. Itu adalah bentuk nyata yang dia mencoba untuk gak mau melibatkan kamu. Karena di sini Sora banyak lihat dia menyesali banyak dari keuangan yang salah yang dari diatur. Banyak yang boros di sini ya, beli-beli mungkin hal-hal yang nggak perlu atau nggak punya perencanaan keuangan yang baik ya. Tapi sebenarnya ya dia itu banyak mikirin soal kamu ya. Hanya dia merasa masalah yang dia sedang kerjakan sekarang atau yang dia hadapi sekarang itu adalah sebenarnya masalah dia pribadi. Dia tidak ingin melibatkan kamu dalam masalah itu. Tidak mau ikutan ditekan sama situasi ekonomi yang nggak baik gitu ya. Orang ini sedang berusaha mengeksplor apa yang bisa dia kerjakan. Apa sih yang bisa aku lakukan? Apa sih rencana nyata yang bisa aku kerjakan? Gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, memang dia memilih untuk tidak berkomunikasi dulu. Communications. Ada komunikasi yang memang Sora lihat di sini. Sedang dia pause atau sedang tidak dia lanjutkan. Ya, dia memilih untuk nggak banyak bicara atau pasif yang tadi Sora bilang ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang memanifestasikan banyak hal positif di dalam hidupnya dia. Secara nyata dia mau melakukan sesuatu untuk hubungan kalian, yaitu menyelesaikan masalahnya dia dulu. Ya. Dan dia menyadari ya, kalau dia sekarang jadinya punya banyak emosional yang gak sehat. Gitu loh ya. Jadi begitu banyak marah, konfrontasi gitu ya. Orangnya ini memang diem betul gitu ya. Cuman ketika situasi nggak kondusif, lama-lama kan dia merasa bahwa ada emosi. Mungkin emosinya memang bisa diluapkan dalam bentuk yang dia takut tiba-tiba meluap gitu loh. Dan dia takut kayak nanti begitu banyak konfrontasi yang malah memancing emosi dia tiba-tiba meledak. Karena dia berusaha menenangkan diri dan berusaha aku harus fokus dulu deh sendiri gitu loh. Karena aku merasa emosi aku bisa meledak sewaktu-waktu. Ya. Dan dia berusaha untuk merenung karena dia merasa bahwa aku harus banyak merenung bahwa situasi ini, segala situasi yang terjadi sekarang itu juga karena segala dari kesalahan aku gitu loh. Orang ini berusaha menyadari bahwa situasinya ya dia harus banyak belajar dari situasi ini bahwa segala sesuatu yang berbuat dia yang harus tanggung jawab. Jadi sebenarnya ada sisi di orang ini kepingin kayak aku mau responsibel loh. Nah, salah satunya dengan gak melibatkan kamu. Ya. Orang ini ya sedang berusaha untuk menjadi sukses. Jadi banyak banget semua energi dia pusatkan untuk yang namanya finansial dan finansial.
ya. Jadi kayak dia tuh berusaha kayak mencari orang yang bisa diajak kerja sama, investasi yang menghasilkan uang gitu loh. Itu yang sedang dia berusahakan. Jadi secara nyata itu nomor satu yang kelihatan jelas ingin dia lakukan. Salah satunya adalah perenungan. Yang dia lakukan untuk kamu adalah perenungan dari kesalahan dia. Artinya di sini ada keinginan dia untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Yang berikutnya adalah dia ingin menjadi orang yang layak untuk kamu. Dia merasa situasi dan kondisi dia sekarang, dia tuh seperti tidak deserve kamu. Dia nggak layak untuk kayak mendapatkan kamu gitu loh ya. Kamu gini, dia harus menjadi orang yang layak untuk berada di sebelah kamu gitu loh ya. Harus bisa jadi seseorang yang bisa menyupport kamu, bisa fokus sama kamu, bisa bantu ngarahin kamu gitu loh ya. Karena dia merasa seperti kayak aku dengan situasi aku seperti sekarang, aku dalam tanda kutip nggak pantas atau nggak layak ada di sebelah kamu. Mungkin secara finansial kamu lebih baik daripada dia, secara histori hidup mungkin lebih baik daripada dia, dan sebagainya gitu loh. Dia pingin menjadi orang yang memang layak dan pantas berada di sebelah kamu. Di sini dia sedang berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya dia. Ya, seperti punya pekerjaan yang bagus, keuangan yang lebih baik untuk bisa lebih providing ke kamu gitu loh ya. Dan dia berusaha nggak mau banyak ngebuat kamu komplain. Artinya apa? Dia pingin memperbaiki dirinya dia. Dia tahu bahwa mungkin sama ini kamu sudah banyak komplain, protes dalam tanda kutip, kok dia seperti itu gitu loh. Jadi di sini ada periode di mana dia pingin secara personal dan personality gitu ya, energi dan sebagainya, dia pingin menjadi lebih baik, merenung apa yang harus dia perbaiki. Apa aja komplainan kamu ke dia, itu yang pingin dia coba untuk usahain untuk dia rubah gitu loh. Ya. Dan di sini banyak di sini yang dia sedang berusaha untuk jadi lebih sehat juga ada. Exercise. Ada yang berusaha olahraga supaya hidupnya lebih sehat gitu ya. Dan banyak juga yang kayak melatih dirinya supaya bisa punya energi yang lebih positif atau skill yang lebih baik. Tujuannya untuk masa depan dengan kamu. Ya. Dan dia juga ingin menebus perasaan bersalah dia sama kamu. Artinya di sini dia merasa di sini banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka banyak mengecewakan kamu. Dia ini ngecewain kamu karena nggak berjalan. Dia tidak seperti apa yang kamu harapkan atau yang kamu ekspektasikan. Jadi di sini banyak luka, banyak kecewa. Dia ingin menebus itu semua, gitu. Menebus rasa kecewa kamu, rasa sedih kamu ke dia, gitu loh ya. Dan dia sedang berusaha mengumpulkan semua tenaga, gitu ya. Dan dia sedang minta bantuan orang-orang yang menurut dia bisa bantu dia, nolong dia. Entah keluarganya, entah teman-temannya gitu loh ya. Karena menurut dia butuh bantuan dari orang-orang sekitar dia gitu loh ya. Bantuan untuk dia jadi lebih baik. Jadi banyak dia melihat bahwa siapa nih orang yang bisa bantu aku untuk lebih baik. Kasih masukan kah, bantuin secara finansial juga mungkin kerjasama dan sebagainya. Oke. Dan dia berharap ke depannya bisa lebih banyak kerjasama sama kamu gitu ya, daripada banyak ribut gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Ya, kita mau lihat lebih lanjut lagi. Ya. Orang ini, ya, kalau Sora lihat di sini, ingin memulai relationship itu ke tahap yang lebih lanjut lagi. Dengan mengusahakan tadi yang Sora bilang ya, jadi kayak punya relationship yang lebih baik kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak ketika dia kembali, dia ingin memulai segala sesuatu lebih baik. Ada the cool couple. Jadi seseorang yang pasangan yang memang keren, pasangan yang oke gitu loh. Yang kalau Sora lihat di sini. Ada beberapa dari mereka yang memang ada yang berhubungan dengan masalah hukum kalau Sora lihat di sini ya. Jadi ya banyak yang harus dia kerjakan, salah satunya berhubungan dengan masalah hukum yang harus dia selesaikan. Mungkin di sini sebelumnya ada tindakan-tindakan yang kurang baik ya, atau dia terlibat dalam situasi yang melibatkan hukum sehingga dia mau fokus dulu ke sana. Ya, jadi itu gini loh, secara diem-diem, meskipun dia diem, salah satunya adalah dengan tidak melibatkan kamu, itu adalah hal yang sedang dia usahakan untuk kamu. Ya. Di sini gitu ya, dia ingin menyelesaikan situasi
sulit yang sudah dia buat sendiri. Artinya dia merasa bahwa aku harus beresin situasi sulit yang aku buat ini. Dia tidak menginginkan adanya drama. Ya, dengan dia menyelesaikan, semakin sedikit berantem dan semakin sedikit drama. Ya. Dan dia itu kayak merasa oke, kesalahan bukan ada di kamu, kesalahan ada di dia. Makanya dia mau fokus sama dirinya sendiri dulu, karena yang dia harus selesaikan adalah segala sesuatu berhubungan sama diri dia yang nggak ada sangkut pautnya sama kamu, gitu loh. Kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada kayak Sora lihat di sini, ya. Dia itu kayak sedang berusaha mencari orang-orang dalam lingkungan sosial dia yang bisa ngebantu dia. Ya, itu yang kalau Sora lihat sih. Jadi memang orang ini secara nyata melakukan satu usaha ke kamu, tidak lain dan tidak bukan, untuk bisa menyeimbangkan situasi. Gitu loh. Dia ingin menjadi seseorang yang secara diam-diam menaikkan kualitas dirinya, menyeimbangkan situasi yang selama ini mungkin berat sebelah. Kamu lebih baik dari dia dalam banyak hal gitu loh. Jadi dia pingin kayak ada yang di sini pingin bisa support kamu lagi pada ujungnya. Ketika apa? Ketika dia sudah bisa jadi seseorang yang lebih baik tadi dan secara finansial bagus, emosi juga baik, dia bisa support kamu gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan di sini ada yang sedang berusaha berjuang sekali untuk keluar dari situasi yang sulit. Hanya progres itu terasa sangat lama, terasa sangat lambat. Ya, dia ingin berusaha menjadi seseorang yang bisa lebih berhasil, lebih sukses dari segi pekerjaan. Bisa jadi kualitas diri juga jadi lebih baik. Dia ingin menjadi orang yang lebih mandiri. Mungkin selama ini kamu jadi orang yang selalu support dia. Dia nggak benar-benar mandiri atau disupport sama keluarganya. Tapi mau sampai kapan? Dia pingin kayak aku dibantu, tapi bukan selamanya disupport. Beda ya kalau selamanya disupport terus-menerus yang kayak disuntikin bantuan terus gitu loh. Kalau Sora di sini, ya. Aku harus banyak merenung juga tentang emosional aku yang gak stabil, aku yang bosan, aku yang jenuh. Jadi dia pingin betulin dulu sikap dirinya dia, sikap hatinya, sikap dirinya, finansialnya. Yang secara nyata ini yang sedang dia siapkan untuk kamu, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dia sedang menunggu kesempatan, ya, untuk roda keberuntungan itu berputar untuk berpihak sama kamu. Atau situasi bisa lebih berpihak sama kalian, ya. Kalau yang Sora lihat, ya. Orang ini jadi lebih kepingin kayak aku tuh harus bisa memenuhi impian dan harapan diriku dan dirimu gitu. Dia berharap gini, dengan dia jadi orang yang lebih baik, segala sesuatu bisa lebih baik gitu loh. Dari segi perilaku juga, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini merasa kamu bisa saja adalah the one yang dia cari. Gitu loh. Kalau Sora di sini, this could be the one. Kamu adalah orang yang sesungguhnya dia cari. Makanya dia mau mengusahakan ini untuk kamu. Segala ini semua, ya. Dia tidak mau ngambil keputusan yang salah, pingin berhenti dulu dari masalah finansial dia yang karena sikap dia yang kurang bijaksana, boros, suka marah, banyak hal yang kamu komplain dari segala kekurangan dia, gitu loh ya. Masalah-masalah yang ada, dia berharap kamu mau menunggu, worth waiting for, gitu loh. Dia itu diem, gak banyak bicara, tapi sebenarnya dia berharap kamu menunggu, karena ini waktunya divine timing buat situasi jadi lebih baik. Karena segala sesuatu jalannya progres yang lambat, gitu loh. Dan dia berharap dengan jarak waktu yang ada, dia memperbaiki dan mengusahakan apa yang dia bisa usahakan untuk kamu. Kamu juga bisa punya waktu untuk jeda dulu, bisa untuk merenungi, dan kamu bisa kayak mau memaafkan dia gitu loh. Karena kalau Sora di sini memang banyak ya, mungkin dia banyak buat kamu kecewa, marah dan sebagainya gitu loh. Karena dia tidak menginginkan adanya sebuah perpisahan gitu loh. Dia mau dan yang dia harapkan adalah perpisahan yang ada sekarang itu hanyalah bersifat sementara, bukan buat seterusnya gitu loh. Dia ingin memperbarui cinta kalian gitu loh. Karena dia takut kamu ketemu sama cinta yang baru.
Makanya gitu loh ya, dia berusaha mengerjakan yang ada sekarang supaya layak dan kamu akan milih dia kalau dia balik. Karena dia masih punya perasaan romansa sama kamu yang mendalam. Kalau Sora lihat di sini ya. Walaupun memang dia tahu, dia takut dan khawatir perpisahan ini ngebuat kamu mungkin ketemu cinta yang baru gitu loh. Di sini juga ada yang sedang berusaha untuk melepaskan orang dari masa lalunya. Ada yang belum lepas dari masa lalu. Salah satu yang sedang dia kerjakan untuk kamu, ya. Jadi pingin totalitas untuk fokus sama kamu, gitu loh ya. Karena dia merasa bahwa harus menimbulkan kembali chemistry yang sudah redup, ya. Jadi usaha ini semua dia lakukan untuk menaikkan kembali chemistry yang sudah mati sebelumnya, ya. Jadi tindakan nyatanya gitu. Tindakan nyatanya adalah melakukan perbaikan diri, dan tadi yang semua udah Sora jelasin, kalau masih bingung diulang lagi ya. Ini sebenarnya energinya lumayan kayak scattered ya bahasa Sora gitu loh. Jadi fokusnya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang mau dia kerjain, banyak banget yang mau dia sampein gitu loh. Ini kalau Sora terus ini bisa sejam nih gitu loh. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Oke, akan ada reunian, akan ada pertemuan kembali ya setelah dia sudah bisa menyelesaikan semua ini, masalah-masalah dia dulu yang banyak ya. Masalah emosi, masalah keuangan ya. Masalah dengan ex. Dia berharap kamu bisa mingle dan bisa membangun suatu family sama dia. Jadi ada keinginan dia untuk serius ya. Nantinya dia akan juga menginvolving kamu lebih banyak ke keluarganya dia. Ya, kalau lihat di sini. Dan di sini ada orang yang dia juga sedang dalam situasi menyembuhkan dirinya. Jadi di sini juga ada yang sakit. Nah, pantesan energinya berat, udah sakit secara finansial, sakit secara badan juga ada gitu loh ya. Situasi yang udah berantakan ya. Dan di sini ya, dia ini kalau Sora lihat dia selalu menganggap kamu cute, relax. Dia tetap kamu merasa kamu menarik ya, selalu buat dia. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi memang akan ada reunian karena sebenarnya dia masih punya ketertarikan sama kamu. Tetap selalu menganggap kamu cute ya. Cute itu kayak menarik lah kalau yang Sora lihat ya. Ya. Karena dia berasa kamu adalah soulmate-nya. Sabar, ditunggu progres. Ya, kalau Sora lihat di sini ya. Di sini ada angka 4, tadi Sora lihat di sini 5, 6, bisa bulan ke-6, bisa bulan ke-5, bulan ke-4, 4 minggu lagi, 5 minggu lagi, 6 minggu lagi, bulan itu juga bisa ya. Oke, kita mau coba lihat di sini untuk energinya sebenarnya semuanya ada kalau Sora di sini. Cuma cukup memang banyak ada dari Virgo. Ada juga yang dari Virgo. Ada yang dari apa ini energinya? Virgo. Semuanya ada tapi Virgo salah satu yang paling cukup mendominasi lah kalau Sora lihat di sini. Ya. Kita tambahin pakai charm aja nggak? Kali ini nambahinnya sedikit aja ya. Oke, karena sebenarnya udah ada Taurus, Virgo lagi tuh kan, Sagittarius, Cancer dan Scorpio ya, tambahan. Kita mulai coba alfabetnya. Ini sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan yang lagi dia usahain, cuman Sora udah tahu ujungnya adalah yang dia maksud adalah perbaikan sikap dan finansial. Untuk alfabet ada M, ada T, ada R, ada M lagi, ada G, H, J, K, T, JKT48 nih. Bercanda ya. A, B, M, S, N ya. Kita lihat lagi X dan T ya. Jadi kekomplikatan hubungan ini dicek nama tengah, nama belakang, nama kota ya. Jadi semoga waktu menunggu ini akan worth it. Semoga banyak proses pembelajaran untuk perenungan kamu sama dia ya. Semoga cintanya yang diperbaharui bukan ketemu sama orang baru, itu yang diharapkan. Tapi kalau kamu mau sama orang baru ya silahkan aja kan.
Oke, kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lainnya, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye-bye.